Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bunga Lasa Buda dengan NIM 022014250074. Saya merupakan mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa yang diampu oleh Bapak Sandri J. Tinggi SPD MPD. Video ini akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa di daerah saya sendiri, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, teman-teman, masuk pada bagian kondisi sosial budaya Sulawesi Utara sebelum datangnya kolonial. Menurut Kutoyo tahun 1984, Sulawesi Utara sebelum kolonialisasi merupakan wilayah yang sangat kaya secara budaya dan terdiri dari beberapa kelompok etnis besar seperti Minahasa yang memiliki struktur walak yang kuat dan sistem gotong royong Mapalus. Masyarakat Minahasa terkenal egaliter, anti penindasan, dan berani. Kemudian, daerah Bolaang Mongondo Raya dipimpin oleh struktur kerajaan kuat dengan konsep budaya Bogani. Daerah ini memiliki sistem pertahanan dan benteng termasuk benteng Otam. Menurut Manado Post tahun 2024, kerajaan Bolaang Mongondo menjadi kekuatan politik regional. Kemudian, Kepulauan Sangihe dan Talaut. Wilayah maritim yang memiliki panglima laut, pengawal pantai tradisional, dan aturan adat pesisir. Menurut Kutoyo tahun 1984, masyarakat di kedua wilayah ini sudah terbiasa menghadapi ancaman asing dari jalur laut. Karakter umum masyarakat Sulawesi Utara yaitu tegas menolak penindasan, sistem komunitas yang solid, kesetiaan pada adat dan tanah, kekuatan militer tradisional, atau biasa disebut dengan walak, bogani, atau pengawal laut. Nah, masuk pada bagian perlawanan Minahasa terhadap Fok. Menurut Tooi tahun 1984, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara, Fok masuk ke Minahasa membawa sistem monopoli yang sangat merugikan masyarakat. Fok melakukan monopoli cengkeh, wajib tanam tanpa upah, pajak yang berat, pemaksaan kerja rodi, penghapusan sebagian adat Minahasa, serta intervensi pada pemilihan tonaas atau pemimpin lokal. Tooi menjelaskan bahwa Minahasa kemudian melakukan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh gabungan walak seperti Tonsea, Tombulu, Tondano, Ratahan, dan wilayah lain. Bentuknya antara lain menolak pembayaran pajak Fok, pembakaran gudang-gudang penyimpanan cengkeh milik Fok, menyerang pos penjagaan Fok, mengungsi ke gunung untuk menghindari penangkapan, serta mengadakan rapat besar antar walak untuk menyatukan sikap politik. Menurut Tooi tahun 1984, ini adalah salah satu perlawanan terbesar di kawasan Indonesia Timur terhadap Fok. Dampaknya, banyak prajurit Fok tewas. Fok semakin keras terhadap Minahasa tetap menolak, menjadi dasar kebangkitan nasional di Sulut. Nah teman-teman, kemudian kerajaan Bolaang Mongondo dan perlawanannya. Menurut Manado Post tahun 2024, dalam artikel menguak jejak sejarah Bolaang Mongondo Raya, kerajaan Bolaang Mongondo adalah salah satu kerajaan tertua dan paling strategis di Sulawesi Utara. Kerajaan ini memiliki sistem militer terlatih, benteng pertahanan seperti benteng Otam, hukum adat istiadat Bogani, jalur diplomasi dengan Kesultanan, Gorontalo, dan kerajaan lain. Bentuk perlawanannya yaitu Bolaang Mongondo sering bertempur melawan ekspansi kolonial, pendudukan Jepang, upaya Belanda menguasai kembali sumber daya daerah. Nah, menurut arsip sejarah, pasukan Bogani terkenal sebagai pasukan yang kuat dan keras dalam mempertahankan wilayahnya. Mereka menggunakan taktik serangan gerilya dari hutan, penghadangan rombongan Jepang, menyembunyikan bahan makanan agar tidak dirampas, serta menolak kerja paksa. Nah, bagian perlawanan rakyat Sangihe Talaut. Menurut Kutoyo tahun 1984, Kepulauan Sangihe dan Talaut sejak awal menjadi benteng laut utara Nusantara. Kapal-kapal asing seperti Jepang, Spanyol, dan Belanda sering melintas. Karena itu, masyarakat di sana memiliki struktur pengawal laut atau panglima, sistem sinyal api untuk memperingatkan kedatangan musuh, kapal perang tradisional, serta bentuk perlawanan yaitu menolak kapal asing berlabuh, menyergap patroli Belanda di laut,
serta menyembunyikan pelarian dari kerja paksa Jepang, menjalankan perlawanan laut. Kutoyo menegaskan bahwa Sangihe Talaut adalah gerbang pertahanan NKRI dari utara. Kemudian, masa penjajahan Jepang di Sulawesi Utara. Menurut Kompas tahun 2023, rakyat di Sulawesi Utara khususnya di Bolaang Mongondo melakukan perlawanan sengit terhadap Jepang yang menerapkan rombusa, perampasan hasil bumi, wajib kerja untuk pemuda, kekerasan fisik, kontrol penuh atas hasil tani. Kemudian reaksi rakyat Sulut yaitu banyak pemuda Minahasa dan Bolmong lari ke hutan, pasukan kecil dibentuk untuk mengawasi desa, sebagian penduduk Sangihe dan Talaut membocorkan pergerakan kapal Jepang ke tentara sekutu di Minahasa. Pemuda diam-diam mempersiapkan senjata lokal. Perlawanan ini bersifat spontan, kolektif, dan penuh resiko, namun menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Sulut tidak tunduk begitu saja. Nah, kemudian ada insiden Merah Putih Bolaang Mongondo Raya 19 Desember 1945. Menurut PS2BMR atau Pusat Studi Sejarah Bolaang Mongondo Raya dan berita Bolmong News, peristiwa ini merupakan salah satu momen terbesar perjuangan Sulawesi Utara. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jepang menyerah, namun Belanda atau Nica ingin kembali menguasai Indonesia, termasuk wilayah Bolaang Mongondo pada 19 Desember 1945. Pemuda Bolaang Mongondo berkumpul di pusat desa. Mereka mengibarkan merah putih pertama kali secara terbuka. Mereka menurunkan simbol-simbol Jepang dan Belanda. Penolakan tegas terhadap Nica, deklarasi kesetiaan pada NKRI, PS2BMR menilai ini sebagai aksi heroik karena dilakukan tanpa persenjataan lengkap, hanya berbekal tekad dan keberanian adat Bogani. Dampaknya memperkuat gerakan nasional di Sulawesi Utara, menjadi simbol perlawanan rakyat Bolmong, dijadikan wacana Hari Merah Putih Bolaang Mongondo Raya. Nah, kebangkitan pemuda Minahasa. Menurut Manus tahun 1991, pasca proklamasi Minahasa membentuk Laskar Manguni, Pasukan Merah Putih Minahasa, Barisan Pemuda Tondano Manado. Laskar ini merebut dan mengambil alih kantor pemerintahan Belanda, markas polisi, gudang logistik Jepang. Tujuan mereka jelas, menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di Minahasa, mengibarkan merah putih di seluruh wilayah. Nah, peran Bitung sebagai pusat strategis. Bitung adalah pelabuhan terbesar di Sulawesi Utara dan menjadi pusat pangkalan Jepang, target serangan sekutu, jalur logistik tentara Indonesia setelah merdeka. Menurut catatan militer, Bitung sangat menentukan keberhasilan perjuangan karena akses lautnya sangat strategis, menjadi tempat pendaratan peralatan Jepang, menjadi gerbang bantuan militer dari pusat ke Sulawesi Utara. Nah, tokoh-tokoh perjuangan Sulawesi Utara yang pertama ada Sam Ratulangi. Menurut Kutoyo tahun 1984, Sam Ratulangi adalah tokoh paling berpengaruh dari Sulawesi Utara dalam perjuangan nasional. Ia bukan hanya pemimpin lokal, tetapi juga tokoh nasional yang mempengaruhi perpolitikan Hindia Belanda. Peran Sam Ratulangi antara lain sebagai tokoh pendidikan nasional. Ia mendirikan sekolah-sekolah dan mengembangkan gagasan Sitau Timau Tumauto yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Gagasan ini membentuk karakter perjuangan rakyat Minahasa dan Sulawesi Utara. Yang kedua, sebagai anggota Volksraad atau Parlemen Hindia Belanda, Sam Ratulangi menggunakan posisinya untuk mengkritik ketidakadilan kolonial, menuntut hak politik rakyat Indonesia, dan mempromosikan gagasan kemerdekaan. Yang ketiga, sebagai gubernur pertama Sulawesi Utara, Manus tahun 1991 mencatat bahwa setelah proklamasi ia menjadi tokoh penting dalam menyebarkan pesan bahwa Indonesia sudah merdeka hingga ke pelosok Sulawesi. Yang keempat, sebagai penghubung diplomatik dengan daerah lain, perannya membuat Sulawesi Utara menjadi daerah yang cepat menerima sistem pemerintahan republik. Dampaknya, Sam Ratulangi membuat Sulawesi Utara bukan hanya daerah penonton, tetapi daerah penggerak awal kemerdekaan di kawasan timur Indonesia. Kemudian ada Maria Walanda Maramis. Menurut Kutoyo tahun 1984, Maria Walanda Maramis adalah pelopor pergerakan perempuan Indonesia dari Sulawesi Utara. Ia mendirikan organisasi PIKAT atau Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya pada tahun 1917. Peran Walanda Maramis yaitu meningkatkan pendidikan perempuan. Pada masa kolonial, perempuan tidak diberi akses yang sama dalam pendidikan. Walanda Maramis memperjuangkan agar perempuan bisa bersekolah, bisa menjadi pendidik, bisa ikut membangun bangsa.
Yang kedua, sebagai mengembangkan kesadaran kebangsaan perempuan. Ia mengajarkan perempuan untuk memiliki peran sosial, aktif dalam organisasi, dan mendukung perjuangan nasional. Yang ketiga, sebagai anggota Volksraad secara tidak langsung melalui tuntutan gerakan. Gerakannya mendesak pemerintah kolonial mengakui pentingnya pendidikan perempuan Indonesia. Dampaknya, ia menjadi salah satu pelopor emansipasi perempuan Indonesia dari luar Jawa sejajar dengan Kartini. Nah, kemudian ada Alexander Andries Maramis atau A.A. Maramis. Menurut Manus tahun 1991, A.A. Maramis adalah tokoh penting dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Perannya yaitu sebagai anggota BPUPKI. Ia terlibat langsung dalam perumusan konstitusi dan perdebatan penting menjelang kemerdekaan. Yang kedua, sebagai anggota BPKI, ia turut mensahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, Menteri Keuangan pertama. Ia menulis dan membentuk sistem keuangan negara saat Indonesia baru merdeka, tugas yang sangat sulit pada masa itu. Ia juga termasuk perancang awal rupiah. Yang keempat, sebagai diplomat Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda, A.A. Maramis diutus pemerintah karena dipercaya dunia internasional. Kemudian, tokoh-tokoh Bolaang Mongondo Raya. Tokoh-tokoh dari Bolaang Mongondo Raya tidak semuanya tercatat secara nasional, tetapi mereka memainkan peran besar pada insiden Merah Putih 19 Desember 1945. Peran mereka yaitu menggerakkan pemuda Bogani, mengibarkan merah putih dan menurunkan simbol kolonial, membentuk kelompok penjaga kampung, dan menolak masuknya Nica dan upaya kembalinya Belanda menjadi simbol patriotisme masyarakat Bolaang Mongondo. Dampaknya, aksi ini menjadi titik balik kesadaran nasional di Bolaang Mongondo Raya. Nah, nilai-nilai perjuangan dari seluruh wilayah Sulawesi Utara bukan hanya wilayah yang punya banyak tokoh besar, tetapi juga menyimpan nilai perjuangan yang sangat penting untuk generasi seperti kita. Yang pertama, ada nilai persatuan lintas era. Minahasa, Bolaang Mongondo Raya, Sangihe, Talaut, Bitung, dan Manado, meski berbeda suku, bahasa, dan adat, tetap bersatu ketika menghadapi Fok, Jepang, Belanda atau Nica, ancaman eksternal, Hermesta. Ini menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci kekuatan Sulawesi Utara. Kemudian ada nilai keberanian dan ketegasan. Dari pasukan Minahasa yang melawan Fok, hingga Bogani Bolmong yang menolak Jepang, dan Panglima Laut Sangihe Talaut yang menjaga perairan, Sulawesi Utara memberi contoh bahwa keberanian adalah identitas budaya. Kemudian ada patriotisme dan cinta tanah air. Terlihat dalam pengibaran merah putih BMR 1945, Laskar Mangun yang merebut gedung kolonial, tokoh nasional seperti Samratulangi dan A.A. Maramis, Sulut selalu berdiri bersama NKRI. Kemudian ada nilai pendidikan dan kemajuan. Tokoh seperti Samratulangi dan Walanda Maramis menunjukkan bahwa perjuangan bangsa bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga perjuangan intelektual, pengembangan pendidikan, pemberdayaan perempuan, diplomasi, dan nilai kemandirian daerah Sangihe, Talaut, Minahasa, dan Bolmong memiliki struktur sosial dan militer yang kuat, menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara mampu berdiri sendiri dan menghadapi ancaman. Teman-teman, demikianlah perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Sulawesi Utara. Dari Minahasa yang menolak Fok, Bolaang Mongondo yang menyalakan merah putih pada 19 Desember 1945, hingga Sangihe dan Talaut yang menjaga Laut Utara Nusantara, serta peran besar Bitung dan tokoh-tokoh nasional seperti Samratulangi, A.A. Maramis, dan Maria Walanda Maramis. Jika kita melihat kembali setiap peristiwa itu, kita belajar bahwa perjuangan bukan hanya tentang perang atau senjata. Perjuangan adalah keberanian mempertahankan martabat, menjaga nilai-nilai adat, dan melindungi sesama. Perjuangan adalah suara para leluhur kita yang berkata bahwa negeri ini harus diperjuangkan bersama, tanpa memandang suku, daerah, atau latar belakang. Sulawesi Utara mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar tidak pernah datang dari senjata, melainkan dari persatuan dan keberanian hati. Hari ini tugas kita sebagai generasi muda bukan lagi mengangkat senjata, tetapi mengangkat pendidikan, karakter, dan nilai moral. Kita melanjutkan perjuangan mereka dengan cara yang berbeda, namun dengan semangat yang tetap sama. Saya percaya selama nilai Sitau Timau Tongoto,
Semangat Bogani dan keberanian Sangihe Talaut terus hidup dalam diri kita, maka Sulawesi Utara akan selalu berdiri sebagai daerah yang kuat, bersatu, dan tidak pernah mundur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam hormat untuk seluruh pejuang, baik yang tercatat dalam sejarah maupun yang hidup dalam ingatan rakyat. Dan dari saya, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara untuk Indonesia, salam perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.